isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Pada tanggal 7 Januari tahun 2025, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melalui konferensi persnya, ia menyatakan akan meluluhlantahkan Gaza dan akan membuat Timur Tengah menjadi neraka jika sampai ia resmi menjabat sebagai Presiden AS, Hamas tidak juga membebaskan para tawanan. Tawanan yang dimaksud tentu adalah tentara Israel yang ditawan oleh Hamas. Tepatnya tanggal 20 Januari mendatang, di mana Trump akan dilantik sebagai Presiden baru Amerika Serikat. Weinstein Karma atas ucapannya itu. Sehari setelahnya pada 8 Januari, Los Angeles mengalami bencana paling mengerikan dalam sejarah kota ini. Kota para bintang Hollywood, kota modern, pusat hiburan di AS, luluh lantah akibat kebakaran hutan hebat yang juga merambah ke pemukiman. Seketika kota yang biasanya dipenuhi dengan gemerlap kemewahan ini menjadi bak neraka. Api melahap puluhan ribu bangunan, properti seharga puluhan miliar hancur, sebagian berubah menjadi abu. Menurut analisis Equator, total kerugian diperkirakan mencapai 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.430 triliun. Wow. Analisis JP Morgan memperkirakan rincian kerugian yang diasuransikan sebesar 20 miliar US dollar. Dengan kerugian yang tidak diasuransikan dapat mencapai 130 miliar US dollar. Jadi kalau di total kerugian diperkirakan mencapai 150 miliar US dollar. Itu kalau dibeliin cilok bisa dimakan sampai 7 turunan. Kerugian ini mencakup berbagai aspek, termasuk kerusakan properti, infrastruktur, biaya pemadaman, evakuasi, serta dampak ekonomi jangka panjang akibat gangguan aktivitas bisnis dan kesehatan masyarakat. Kebakaran ini dikabarkan telah menelan 11 korban jiwa dan lebih dari 100.000 masyarakat harus mengungsi, termasuk para artis Hollywood. Meski telah menurunkan banyak pesawat dan helikopter serta ribuan anggota damkar yang juga dibantu para relawan dari masyarakat, kebakaran masih sangat sulit dikendalikan. Tercatat lebih dari 36.000 hektar telah dilahap api sejak 8 Januari lalu. Kebakaran di Los Angeles sebenarnya menghadirkan banyak teka-teki. Meskipun berita yang beredar kebakaran ini disebabkan karena faktor iklim, tapi tak sedikit yang menganggap jika ada unsur kesengajaan atas terjadinya bencana alam hebat ini, di mana munculnya api berasal dari 4 titik yang berbeda, tetapi di waktu yang hampir bersamaan. 4 titik awal munculnya api ini diantaranya di Gunung Lydia, Gunung Eaton, Gunung Hearts, dan Gunung Palisades. Yang kebakaran terbesarnya terjadi di Santa Monica. Sedangkan kebakaran di Hollywood terjadi belakangan, tetapi ada kesamaan dengan yang 4 tadi. Titik api pertama sama-sama muncul dari pinggiran kota yang berdekatan dengan komunitas, dan semuanya terletak dari arah angin yang sama. Munculnya api juga bisa bebarengan dengan datangnya angin Santa Ana yang berkecepatan hingga 160 km per jam. Ada dugaan jika kebakaran ini dilakukan oleh para tunawisma Amerika yang merasa benci dengan orang-orang kaya di Los Angeles. Ya, semacam balas dendam untuk orang kaya gitulah ya. Karena selama ini kan orang kaya di Los Angeles, mereka tidak pernah peduli dengan kondisi para tunawisma. Mengingat kebakaran yang terjadi lebih banyak melahap pemukiman elit tempat para orang kaya dan bintang-bintang Hollywood. Tetapi hal ini jelas sangat mudah bisa disangkal. Mengingat jika memang ada unsur kesengajaan, kebakaran ini jelas sudah terorganisir dengan rapih. Pertimbangan faktor cuaca agar api bisa dengan cepat membesar. Kalau dipikir-pikir, mana mungkin kelompok tunawisma dapat memprediksi cuaca? Mana mungkin tunawisma bisa tepat waktu kalau akan ada angin Santa Ana di titik awal munculnya api? Ya secara gitu, tunawisma Amerika tidur aja di trotoar, makan aja sulit, dan kebanyakan juga pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Terus buat makan sehari-hari aja mereka sulit. Jadi ya mana mungkin gitu, mereka bisa memprediksi cuaca. Bisa tahu kalau angin Santa Ana lagi di sini. Kecepatan sekian, setelah diperhitungkan, berarti angin Santa Ana tanggal sekian, jam sekian, nyampe di sini.
Berarti tanggal segini, jam segini, jalan, bawa bensin, siramin ke area sini, bakar di sini, karena nanti angin datangnya dari arah sana. Mana mungkin tunawisma bisa begitu? Alat dari mana? HP aja belum tentu punya mereka. Jika benar memang ada unsur kesengajaan, jelas ada para ahli meteorologi yang ikut andil di dalamnya. Ya karena cuma mereka yang punya alat canggih yang dapat memprediksi cuaca. Tujuannya untuk apa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin si ahli meteorologi ini punya toko bangunan di Los Angeles. Nah, tapi karena bangunan-bangunan di LA ini kan sudah pada megah sejak orang-orang beli rumah di sana. Jadi orang-orang LA udah pada nggak mau nambahin bangunan di rumahnya. Karena mereka ngerasa udah cukup, ya secara otomatis si ahli meteorologi ini kesel dong, karena toko bangunannya jadi sepi kalau begini caranya. Akhirnya dia mikir gimana caranya biar si orang-orang LA ini pada belanja ke toko bangunannya dan bikin bangunan rumah baru. Caranya harus dihancurkan dulu bangunan mereka. Tapi gimana caranya? Ya dengan cara begini. Kan kalau begini kalau kebakaran udah kelar, alias api udah padam semua, orang-orang pasti bakal pada bikin rumah baru dong. Ya secara orang-orang elit LA, walaupun rumah mereka luluh lantah, tapi kan harta mereka masih banyak. Kan yang hancur cuma rumah, duit mah masih banyak di ATM. Atau disimpan di saham mungkin, di kripto, atau ya masih banyak lah. Otomatis kan kalau begini toko bangunan dia jadi rame. Terus tukang bangunan di LA yang tadinya sepi job juga jadi kagak berhenti jobnya habis ini. Ya bayangin aja puluhan ribu bangunan hancur. Misal dia lagi bangun rumah, baru kelar, langsung pindah ke rumah sebelah. Enggak, itu ngaco guys. Ya tapi BTW, ini di LA bakal butuh banyak kang bangunan nih. Yang biasa kerja bangunan mending merantau ke LA dah. Gaji bangunan di sono jelas lebih gede kan? Boleh tuh. Dugaan lain yang lebih kuat jika kebakaran ini terjadi akibat karena ulah teroris atau para musuh Amerika yang masuk ke Amerika lewat jalur ilegal. Jadi pada saat kursi pemerintahan diduduki oleh Joe Biden, diperkirakan 10 imigran gelap masuk ke Amerika. Nah dari 10 juta imigran gelap ini, diduga ada beberapa yang sengaja masuk ke Amerika untuk tujuan tertentu. Ya sehari-harinya mereka sama aja dengan imigran gelap lainnya, kerja buat nyari nafkah. Tapi ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Secara gitu kan, Amerika suka nyampurin urusan internal negara lain gitu. Jadi ya banyak yang nggak suka. Tapi ini semua baru dugaan ya guys ya. Investigasi atas penyebab kebakaran baru saja dimulai. Tetapi Kepala Pemadam Kebakaran California, David Acuna, mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa kebakaran tersebut disengaja.